Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu, saya Syabuddin, CGP Angkatan 8 Unit Kerja SMA Negeri 10 Pandeglang. Saya akan memaparkan tugas koneksi antara materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Inti dari Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara adalah: pertama, pendidikan yang berpihak pada anak, di mana murid adalah subjek dalam pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pendidikan yang menghamba pada anak menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan anak menjadi pembelajar sejati. Yang kedua, dalam mendidik dan mengajar, sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga kita dapat membekali mereka dalam menghadapi tantangan zaman yang selalu berubah. Jika melihat keadaan zaman saat ini, anak diarahkan untuk mempunyai keterampilan abad ke-21. Yang ketiga, pendidikan adalah menuntun. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru ibarat petani, anak didik kita ibarat benih padi. Kita tidak dapat memaksa padi untuk tumbuh menjadi jagung, tetapi kita berkewajiban menyediakan lahan yang subur, memberikan air dan pupuk yang terbaik, serta memastikan tidak ada hama yang akan merusak masa depan sang benih padi. Yang keempat, seorang pendidik hendaknya memperhatikan 3 hal dalam menghadapi anak, yaitu ingarso sung tulodo, artinya di depan menjadi teladan, ingmadio mangun karso, artinya di tengah membangun motivasi, dan tuturi handayani bermakna di belakang memberi dorongan. Di dalam modul 1.1 ini ada 3 pertanyaan refleksi, yaitu yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul ini, saya menganggap siswa tidak akan paham kalau materi pelajaran tidak saya jelaskan. Saya mentransfer ilmu kepada mereka secara klasikal. Saya juga masih mendominasi di kelas. Pembelajaran lebih banyak berpusat pada guru. Siswa hanya mendengarkan dan menyimak saat guru menjelaskan dan menulis setelah guru selesai menerangkan. Guru menjadi satu-satunya pusat dan sumber informasi. Kemudian, semua siswa diberikan perlakuan yang sama dalam pembelajaran, karena saya tidak memahami karakteristik peserta didik. Selanjutnya, fokus pembelajaran adalah ketuntasan materi dan ketuntasan hasil belajar, atau disebut dengan KKM. Sehingga, terkadang guru memaksakan agar semua siswa dapat menguasai seluruh materi yang diajarkan. Saya juga menganggap anak yang lahir ke dunia diibaratkan seperti kertas putih yang kosong dan yang belum ditulis. Oleh karena itu, anak-anak dapat dibentuk sesuai dengan keinginan orang dewasa yang memberikan warna pendidikannya. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya mempunyai pengetahuan baru tentang pendidikan, pengajaran, dan murid. Saya juga tahu bagaimana seharusnya memperlakukan murid dalam proses pembelajaran. Di antaranya adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik. Guru tidak lagi menjadi pusat dan sumber informasi, tetapi tugas guru memfasilitasi, membimbing, dan menuntun murid untuk dapat menemukan pengetahuannya sendiri melalui berbagai aktivitas pembelajaran di kelas. Saya juga memahami bahwa setiap anak itu unik. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Dengan demikian, maka saya selaku pendidik hanya bisa mengarahkan tumbuh kembangnya kodrat tersebut. Saya juga mengetahui bahwa tujuan pendidikan utama yang digagas Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana pendidikan mampu membuat anak memiliki budi pekerti yang baik. Melalui pendidikan, saya dan kita semua berharap bahwa anak-anak murid kita nantinya bisa bertumbuh menjadi sebaik-baik manusia yang memiliki adab dan berbudi pekerti yang baik.
Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal-hal yang coba saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Pertama, saya harus mengubah mindset saya. Tadinya berpikir bahwa anak itu adalah selembar kertas kosong yang tidak atau belum tahu apa-apa. Saya harus meyakinkan diri saya bahwa setiap anak lahir sudah lengkap dengan potensinya masing-masing. Meskipun masih terlihat samar, saya harus peka membaca dan mengenali setiap potensi anak yang saya didik agar pengajaran dan pendidikan yang saya berikan nantinya, baik metode maupun bahan ajar, bisa betul-betul menggali potensi anak seoptimal mungkin. Yang kedua, saya mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Kita bisa mengolaborasikan asiknya permainan ke dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, saya harus mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak, memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya, agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saya sebagai pendidik menempatkan diri saya sebagai fasilitator yang menuntun anak agar ia mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Di akhir pembelajaran, penting bagi saya untuk memberikan penguatan terhadap materi-materi konseptual agar anak tidak mengalami miskonsepsi. Selain itu, melalui pembelajaran yang berpusat pada anak, saya berharap bisa mengasah keterampilan abad ke-21 mereka. Yang keempat, sebagai wujud dari tujuan pendidikan yang utama, yaitu lahirnya anak yang tidak hanya kompeten dari segi akademis, tapi juga berbudi pekerti yang baik, saya sebagai guru selain memberikan wejangan, harus juga memberikan teladan yang baik. Jadi anak tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, tetapi harapannya adalah mampu meneladani perilaku-perilaku baik yang saya contohkan. Selain sebagai upaya memotivasi anak agar berbudi pekerti baik, ini juga bisa menjadi tantangan untuk saya bagaimana cara agar saya bisa konsisten memberikan keteladanan yang baik. Guru sebagai sosok teladan yang digugu dan ditiru. Yang terakhir, saya berharap saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingar Sosung Tulodo. Dari atas saya bisa memberikan keteladanan bagi setiap anak didik saya. Ingmad iyo mangun karso di tengah. Saya bisa jadi teman yang memberikan semangat. Serta tuturi handayani, dari belakang saya bisa memberikan dorongan moral serta semangat belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.